Halo, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Terima kasih sudah menyaksikan acara Go Sharing Live Go Bogor yang ditayangkan setiap hari Rabu jam 10. Perkenalkan, nama saya Lydia. Pada kesempatan hari ini, saya mau sharing tentang menikmati mangkuk berkat yang Tuhan berikan. Terkadang kita semua menyadari kalau kita semua punya mangkuk berkatnya masing-masing. Tapi kadang kita sebagai manusia sering banget ngelirik mangkuk tetangga sebelah kita. Kayaknya tetangga sebelah mangkuknya lebih enak deh. Dia punya daging, punya telur, punya sayur, punya semuanya deh kayaknya. Sedangkan kalau mangkuk kita cuman punya ayam aja mungkin, atau nasi aja, atau nasi sama sayur. Tapi kita nggak pernah tahu kalau mungkin tetangga sebelah kita yang terlihat enak, sayurnya kurang garam, atau kurang kecap, atau kurang pedas, atau kurang rasa. Sedangkan mungkin makanan kita yang sederhana, tapi rasanya cukup enak. Ada istilah katanya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Tapi mungkin juga ya, karena rumput tetangga kita nggak pernah tahu dalamannya kayak gimana. Sedangkan kalau kehidupan kita tahu banget jelek baiknya gitu. Makanya kita mungkin kita cuman lihat luarnya aja. Saya termasuk orang yang dulu kemarin saya suka membandingkan kehidupan saya dengan orang lain, apalagi kalau saya lihat IG atau YouTube gitu. Kayaknya artis-artis enak banget ya gitu hidupnya, kayaknya gampang nyari duit, gampang ngeluarin duit, kok rumahnya gede banget. Sedangkan mungkin saya mau cari rumah yang agak lebih gede aja tuh harus membutuhkan perjuangan gitu. Sedangkan mungkin mereka mau beli rumah atau mau beli apa gampang banget gitu. Tapi saya sadar gitu, ketika saya mulai membanding-bandingkan kehidupan saya dengan orang lain, membanding-bandingkan mangkuk saya dengan mangkuk orang lain, saya kehilangan fokus saya. Saya kehilangan, saya kurang bersyukur. Saya merasa saya jadi kurang bersyukur. Kok Tuhan dia kayaknya enak ya hidupnya. Kok saya begini ya? Saya mulai membanding-bandingkan masalah saya dengan masalah orang lain gitu. Padahal saya percaya kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang setia dan adil gitu. Gak mungkin Tuhan memberikan setiap cobaan sama saya itu di luar dari kemampuan saya gitu. Gak mungkin Tuhan mengizinkan saya dikasih berkat atau apapun gitu di luar dari kemampuannya saya gitu. Saya percaya kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang baik gitu. Tapi terkadang saya sebagai manusia terlalu banyak komplain gitu. Akhirnya saya mulai berpikir untuk saya lebih baik fokus sama kehidupan saya, sama keluarga saya. Kami membangun kehidupan kami baik secara rohani maupun jasmani gitu. Karena menurut saya kehidupan jasmani dan rohani itu harus berjalan dengan seimbang gitu. Nggak bisa buat saya deket doang sama Tuhan, tapi saya nggak melakukan sesuatu gitu untuk kehidupan realistisnya buat saya gitu. Dan tapi juga saya nggak bisa saya sibuk membangun kehidupan jasmani saya, tapi saya nggak deket sama Tuhan gitu. Itu kayak membangun sesuatu yang sia-sia. Dan akhirnya kami mulai setia, kami mulai membangun kehidupan kami mulai fokus. Dan, untuk kehidupan rohani kayaknya udah cukup banyak ya dari GO ya, dari sarapan, dari macam-macam deh, dari renungan, dari 4M semuanya gitu. Dan kehidupan jasmani adalah saya percaya kalau saya berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik, Tuhan pasti akan buka jalan gitu. Salah satunya adalah kami, suami saya sih, saya sempat belajar yang namanya hidroponik gitu. Nggak untuk kepentingan apa-apa sih, untuk kepentingan diri sendiri gitu. Kami nggak punya halaman, semuanya semen, tapi kami punya ruang kecil di atas dekat kamar kami tuh kecil banget sebenarnya. Akhirnya kami memutuskan untuk coba deh kita mau bikin hidroponik gitu. Awalnya gagal gitu, padahal kita udah ikutan seminar tapi tetap gagal gitu.
Dan akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, kami mulai berhasil bikin hidroponik, mulai nanam, dan sekarang kami udah mulai setting semuanya tuh seminggu sekali. Kami mulai bisa menikmati, jadi jarang banget buat kami beli sayur-sayur gitu, tapi kami biasanya ngecah sayur atau bikin salad itu semua udah dari hasil panen kami gitu. Dan kadang malah kalau sampai berlebih banget kami suka ngasih tetangga, saudara gitu. Karena semua udah kami setting seminggu gitu. Itu salah satu kami untuk mengupgrade diri kami gitu. Ada satu cerita anak sekolah minggu. Ceritanya adalah satu kali seorang anak ini jalan sama papahnya. Dia pergi ke tengah, dia berlayar naik kapal, terus dia ikut sama papanya tuh memancing. Dia mancing sama papanya. Anak ini seneng banget ikut papanya bisa mancing gitu. Akhirnya papanya mancing dapat ikan gede. Wah, anaknya seneng banget. Wah, seneng ya. Wah, papa hebat dapat ikan yang besar gitu. Terus setiap kali dapat ikan besar, sama papanya dilepasin lagi gitu. Terus pas dapet ikan kecil sama papanya malah diambil. Terus anaknya bilang, "Pah, kenapa kalau kita dapet ikan besar kok dilepas, tapi kalau dapet ikan kecil kok diambil ya?" Terus papanya senyum. Terus papanya jawab, "Iya nak, kenapa kalau misalnya ikannya besar kita nggak ambil? Karena kuali mama kamu cuma segini. Kalau misalnya dapet ikan besar, gimana caranya ngegorengnya? Tapi kalau dapet ikan kecil, ya kuali mama kamu tuh muat." Itu istilah yang cerita sekolah minggu yang buat saya itu kena buat saya gitu. Jadi ukuran apa yang kita pakai buat kehidupan kita, ya itu yang Tuhan berikan gitu. Daripada saya mulai fokus membandingkan hidup saya dengan orang lain, lebih baik saya mengupgrade diri saya untuk menjadi seseorang yang lebih baik, sehingga bila waktunya tiba saya dapat ikan, kuali saya cukup gitu. Jangan sampai saya dapat ikan gede tapi kuali saya kecil. Jadi saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa nampung, saya nggak kuat gitu. Jadi saya dan keluarga saya mulai berpikir, lebih baik kita mengupgrade diri kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Kita menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan, kita menikmati mangkuk berkat yang Tuhan berikan sama kita dengan hati yang bersuka cita. Dan saya percaya besar kecil mangkuk kita enak, besar kecil mangkuk kita atau apapun itu, kita pasti bisa jadi saluran berkat Tuhan gitu. Saya senang banget, suami saya suka bilang, setiap kali dia gajian, dia selalu selain perpuluhan, dia selalu bilang, kita jangan lupa ya nyisihin buat misi gitu. Di rumah saya itu suka ada tukang odong-odong, suka ada tukang yang ngambil sampah kayak gitu. Kita nggak ngasih gede-gede, kita cuma ngasih beras, Indomie kayak gitu. Terus kita kasih gitu. Dan suami saya suka bilang, kita nggak usah nunggu jadi orang kaya untuk memberi gitu, karena belajar memberi itu nggak harus jadi orang kaya gitu. Seberapapun yang kita punya, kalau kita mau belajar memberi, kita memberi gitu. Dan kita suka ajarin sama anak kita untuk belajar memberi, bahkan sama mbak kita pun kita ajarin gitu, karena nggak harus jadi orang kaya untuk memberi gitu. Lakukanlah sesuai apa yang menjadi hati kita mau lakuin gitu. Dan saya percaya kita bisa jadi saluran berkat Tuhan. Satu ayat penutup dari saya, Lukas 6 ayat 38. "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Sekian sharing dari saya. Tetap semangat, tetap selalu bersyukur. Selamat menikmati berkat dari Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.